Nah, ini nih, akhirnya direstui FIFA, Adrian Wibowo bisa bela timnas Indonesia. Apakah Adrian Wibowo akan dimainkan malam ini? Begini info mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Lawan Lebanon, kini giliran duet Jay Itzas dan Justin Hubner kah? Begini info mengejutkannya. Hadapi Lebanon malam ini, kira-kira ranking FIFA Timnas Indonesia naik jadi berapa ya? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lawan Lebanon, giliran duet Jay Itzas dan Justin Hubner. Laga uji coba Timnas Indonesia melawan Lebanon menjadi sorotan besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena status Lebanon yang jauh lebih tangguh dibanding Taiwan, tetapi juga karena ini menjadi kesempatan emas bagi Patrick Kluivert untuk kembali bereksperimen dengan komposisi lini belakang. Setelah sebelumnya memainkan Rizky Ridho dan Jordi Amat dalam formasi 4 bek sejajar, kini publik menantikan giliran Jay Itzas dan Justin Hubner untuk tampil sebagai duet bek tengah utama Garuda. Banyak yang percaya laga ini akan menjadi ajang pembuktian sekaligus pertaruhan besar dalam proses membangun fondasi tim menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Taiwan, Kluivert untuk pertama kalinya menurunkan formasi 4-4-2 dengan 2 bek tengah sejajar. Hasilnya cukup menjanjikan. Pertahanan Indonesia tampil solid, Emil Audero tidak kebobolan, dan lini depan lebih leluasa menekan karena ada tambahan pemain ofensif. Namun publik sadar benar bahwa Taiwan bukan lawan sebanding. Untuk benar-benar mengukur kekuatan formasi baru ini, laga melawan Lebanon adalah ujian sesungguhnya. Jika di laga sebelumnya ada Ridho dan Amat, maka kini saatnya Itzas dan Hubner yang mendapat kesempatan emas. Nama Jay Itzas dan Justin Hubner sendiri sudah lama digadang-gadang menjadi masa depan lini belakang Timnas Indonesia. Jay Itzas dikenal sebagai sosok yang tenang, punya kemampuan membaca permainan, dan unggul dalam duel udara. Sementara Justin Hubner dikenal garang, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta berani menginisiasi serangan dari lini belakang. Kombinasi keduanya bisa menjadi jawaban yang selama ini dicari timnas. Keseimbangan antara ketenangan dan agresivitas di jantung pertahanan. Patrick Kluivert tentu punya alasan kuat bila ingin menurunkan keduanya. Dengan jadwal yang semakin padat, rotasi adalah keharusan. Selain itu, mematangkan chemistry Itzas dan Hubner sejak dini akan sangat berguna saat Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di babak kualifikasi nanti. Pasalnya, jika duet ini berhasil menunjukkan kualitas, Kluivert akan punya alternatif kokoh selain kombinasi Ridho Amat yang sebelumnya sudah terbukti solid. Menariknya, bermain dengan 2 bek tengah juga memberi keuntungan tersendiri. Indonesia bisa lebih berani menyerang karena memiliki lebih banyak pemain di lini depan. Saat melawan Taiwan, hal ini sudah terlihat jelas. Namun tantangan melawan Lebanon tentu jauh berbeda. Tim ini punya kualitas individu lebih baik, organisasi permainan lebih rapi, dan pengalaman internasional yang lebih matang. Jadi, apakah Itzas dan Hubner siap menjawab tantangan berat ini? Bagi para penggemar Garuda, laga ini bukan sekadar uji coba biasa. Ini momen penting untuk melihat arah baru timnas di bawah asuhan Kluivert. Apakah formasi 4 bek sejajar benar-benar bisa dipatenkan? Apakah Itzas dan Hubner mampu menjadi duet andalan ke depan? Atau justru Ridho dan Amat tetap menjadi pilihan utama karena konsistensi mereka? Semua pertanyaan ini akan sedikit banyak terjawab setelah peluit akhir berbunyi. Jika kita melihat tren sepak bola modern, formasi 4 bek memang lebih fleksibel untuk menyeimbangkan pertahanan dan serangan. Namun kunci keberhasilan tetap ada pada komunikasi dan chemistry antar pemain. Disinilah menariknya melihat Itzas dan Hubner. Mereka sama-sama muda, sama-sama punya potensi besar, dan tentu punya motivasi ekstra untuk membuktikan diri di hadapan publik Indonesia. Kini semua mata
Akhirnya direstui FIFA, Adrian Wibowo siap bela timnas Indonesia. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. Setelah penantian cukup panjang, FIFA akhirnya mengeluarkan surat resmi yang memastikan Adrian Wibowo dapat membela timnas Indonesia. Keputusan ini langsung disambut sukacita oleh publik sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain muda berusia 19 tahun itu digadang-gadang menjadi salah satu prospek cerah bagi masa depan Garuda. Adrian, yang kini berkarir di Major League Soccer bersama Los Angeles FC, akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya dalam laga FIFA Matchday melawan Lebanon malam nanti. Adrian sendiri sebenarnya sudah mendapatkan restu dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat atau USSF beberapa waktu lalu. Namun, sesuai regulasi FIFA, ia tetap membutuhkan surat persetujuan resmi agar bisa turun membela tim nasional Indonesia. Kabar bahwa surat tersebut akhirnya turun membuat antusiasme supporter Garuda semakin tinggi. Apalagi laga melawan Lebanon bisa menjadi debut resminya. Tentu, ini momen yang sangat ditunggu, baik oleh Adrian sendiri maupun para pecinta sepak bola di tanah air. Pemain berdarah Surabaya dari garis ayahnya ini mengaku sangat bangga bisa memperkuat timnas Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Amerika Serikat, Adrian tidak pernah melupakan akar budaya dari tanah kelahiran sang ayah. Ia bahkan menyebut bahwa keputusan menerima panggilan timnas Indonesia adalah salah satu langkah terpenting dalam hidupnya. Saya benar-benar ingin segera debut bersama timnas dan melakukan yang terbaik, ujar Adrian dengan penuh semangat. Sejak tiba di Surabaya pada Jumat 5 September 2025, Adrian langsung merasakan kehangatan sambutan masyarakat. Ia begitu terkesan dengan keramahan orang-orang Surabaya, meskipun belum sempat banyak berkeliling kota. Rasa cinta pada Indonesia semakin bertambah, terlebih ketika ia menyaksikan antusiasme supporter Garuda yang begitu besar. Adrian pun berjanji akan memberikan segala kemampuan terbaiknya demi membuat Indonesia bangga di kancah internasional. Namun, satu hal yang perlu dicatat, keputusan apakah Adrian Wibowo akan dimainkan malam nanti sepenuhnya berada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Sang pelatih kepala tentu punya pertimbangan matang, baik dari sisi strategi, komposisi pemain, maupun kondisi fisik Adrian yang baru saja bergabung. Jika Kluivert memutuskan memberi menit bermain, laga kontra Lebanon bisa menjadi ajang pembuktian pertama Adrian di hadapan publik. Banyak pihak menilai bahwa pertandingan melawan Lebanon sangat cocok untuk menguji kualitas Adrian. Lawan kali ini bukanlah tim lemah. Lebanon punya catatan internasional yang cukup baik dan dikenal sebagai tim dengan permainan fisik yang keras. Dengan demikian, jika Adrian diturunkan, publik bisa benar-benar menilai seberapa jauh kemampuan dan mentalitasnya saat menghadapi lawan dengan level kompetitif yang lebih tinggi. Selain itu, pertandingan ini juga penting untuk persiapan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert tentu membutuhkan skenario ranking FIFA saat timnas Indonesia hadapi Lebanon. Pertandingan timnas Indonesia melawan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh publik sepak bola tanah air. Meski statusnya hanya laga uji coba, duel ini sejatinya memiliki dampak besar terhadap perjalanan Garuda di ranking FIFA. Pasalnya, kemenangan ataupun kekalahan bisa mengubah posisi Indonesia di klasemen dunia, bahkan menentukan apakah tim Merah Putih bisa menyalip beberapa negara Asia yang selama ini berada satu tingkat di atas. Dengan kata lain, laga ini bukan hanya sekedar adu gengsi, melainkan juga perebutan poin yang sangat penting. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-117 dunia dengan koleksi 1.157,80 poin. Posisi ini didapat setelah kemenangan telak 6-0 atas Taiwan di laga sebelumnya, yang membuat Garuda naik satu peringkat. Di sisi lain, Lebanon berada sedikit lebih tinggi, tepatnya di urutan ke-112 dengan 1.176,19 poin. Menariknya, Lebanon belum mendapat tambahan poin karena laga perdana mereka melawan Kuwait dibatalkan. Fakta ini membuat pertandingan malam nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi penentu apakah Indonesia bisa mendekat atau bahkan menyalip.
Skenario yang paling dinantikan tentu saja jika Indonesia mampu meraih kemenangan. Andai Garuda berhasil mengalahkan Lebanon, mereka akan mendapat tambahan 5,18 poin. Hasil itu membuat Indonesia mengoleksi total 1.162,98 poin. Tambahan poin ini akan sangat berarti karena cukup untuk melewati Kazakhstan yang kini duduk di posisi 116 dengan 1.160,52 poin. Artinya, Indonesia berpeluang naik satu peringkat dan semakin dekat dengan Vietnam yang berada di posisi 115 dengan 1.169,92 poin. Meski belum bisa langsung menyalip Vietnam dengan 1.169,92 poin, jaraknya kini akan semakin tipis dan menjadi target realistis berikutnya. Namun, bila pertandingan berakhir imbang, Indonesia hanya akan mendapat tambahan 0,18 poin. Total poin Garuda menjadi 1.157,98 poin, yang artinya tidak ada perubahan signifikan pada peringkat. Indonesia tetap tertahan di posisi 117 dunia. Bahkan, jika Kazakhstan yang berada satu strip di atas kalah dari Belgia, mereka masih unggul tipis dengan 1.158,06 poin. Jadi, hasil seri hanya memberi efek kecil dan tidak banyak mengubah peta ranking FIFA bagi Indonesia. Sebaliknya, skenario terburuk tentu saja jika Indonesia kalah dari Lebanon. Kekalahan ini akan membuat Garuda kehilangan 4,82 poin dan turun menjadi 1.152,98 poin. Situasi ini sangat berbahaya karena hampir pasti membuat Indonesia digusur oleh Gambia yang saat ini berada di peringkat 118 dengan 1.155,03 poin. Harapan untuk tetap bertahan di posisi 117 hanya terbuka jika Gambia juga kalah dalam laga melawan Burundi pada Rabu 10 September 2025. Jika tidak, Indonesia harus rela turun satu peringkat dan kembali berjuang lebih keras di laga berikutnya. Melihat skenario tersebut jelas bahwa pertandingan melawan Lebanon memiliki arti penting lebih dari sekedar uji coba. Patrick Kluivert sebagai pelatih tentu memahami bahwa pesan Erick Thohir hadapi Lebanon. Jelang laga uji coba melawan Lebanon, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan penting yang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Erick meninjau langsung persiapan terakhir Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tempat berlangsungnya laga FIFA Matchday kedua pada Selasa 9 September 2025. Setelah sebelumnya Garuda berhasil menang telak 6-0 atas Taiwan, laga melawan Lebanon dianggap sebagai ujian yang jauh lebih serius. Bukan hanya untuk memanaskan mesin, tetapi juga untuk benar-benar mengukur kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert sebelum menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menegaskan bahwa uji coba ini tidak boleh dianggap remeh. Lebanon adalah tim kuat asal Timur Tengah, dan justru inilah yang membuat laga ini sangat relevan dengan kebutuhan persiapan Garuda. Pasalnya, Indonesia sudah dipastikan akan menghadapi dua raksasa Asia dari kawasan yang sama, yakni Arab Saudi dan Irak, pada babak kualifikasi nanti. Dengan kata lain, melawan Lebanon adalah simulasi nyata bagi Timnas Indonesia untuk membiasakan diri menghadapi gaya bermain khas Timur Tengah yang dikenal keras, cepat, dan penuh duel fisik. Dalam pesannya, Erick meminta para pemain untuk menatap laga melawan Lebanon dengan penuh keseriusan. Ia ingin agar para penggawa Garuda tidak hanya sekadar bermain, tetapi menjadikan pertandingan ini sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperkuat mental bertanding. Uji coba melawan Lebanon adalah bagian dari persiapan penting. Kita harus benar-benar siap ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak nanti, ujar Erick melalui akun Instagram resminya. Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya menjaga semangat Garuda agar tetap berkobar. Menurutnya, modal semangat menjadi faktor kunci bagi Timnas Indonesia untuk bisa bersaing di level Asia. Ia tidak ingin para pemain merasa kecil hati menghadapi tim-tim kuat. Justru sebaliknya, harus tampil penuh percaya diri bahwa Garuda mampu memberikan perlawanan terbaik. Semangat Garuda harus selalu berkobar. Kita ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level Asia, tambahnya. Kemenangan besar melawan Taiwan memang sempat membuat optimisme meningkat. Namun Erick sadar bahwa Taiwan bukan lawan sepadan jika dibandingkan dengan Lebanon. Karena itu, pertandingan kali ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strategi Patrick Kluivert berjalan,
terutama dalam hal transisi bertahan dan menyerang, koordinasi lini belakang, serta efektivitas lini depan ketika menghadapi tekanan. Para pemain muda seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga potensi debut Adrian Wibowo pun menjadi daya tarik tersendiri. Erik berharap momentum ini bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus mengasah pengalaman mereka sebelum berjumpa lawan-lawan yang lebih tangguh. Supporter Garuda pun diyakini akan memenuhi Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungan penuh, menciptakan atmosfer yang bisa membakar semangat para pemain. Bagi masyarakat Indonesia, pesan Erick Thohir ini jelas memberi dorongan moral yang kuat bahwa perjalanan timnas bukan hanya tentang 1 atau 2 pertandingan, melainkan tentang konsistensi membangun tim yang solid, percaya diri, dan siap bersaing di panggung internasional. Apalagi lolos ke Piala Dunia 2026 adalah mimpi besar yang kini terasa semakin dekat jika semua pihak terus memberikan dukungan penuh. Pertanyaannya sekarang, apakah semangat Garuda yang digelorakan Erick Thohir ini bisa diterjemahkan dengan kemenangan atas Lebanon? Ataukah pertandingan ini justru akan menjadi pelajaran berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih berat? Bagaimana menurut kalian? Kesan Mark Klok bisa bela timnas Indonesia lagi. Setelah sekian lama absen dari skuad Garuda, akhirnya Mark Klok kembali merasakan atmosfer membela timnas Indonesia. Laga melawan China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi momen yang sangat istimewa baginya. Bukan hanya kembali merumput, Klok juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 yang semakin menambah keyakinan publik bahwa lini tengah timnas Indonesia kini semakin solid. Laga tersebut berakhir dengan skor telak 6 gol tanpa balas, sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa kehadiran Klok memberi warna baru bagi permainan timnas. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Klok dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi menengok ke belakang. Ia menegaskan fokusnya hanya pada era sekarang, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Sikap ini memperlihatkan profesionalisme sekaligus mentalitas matang dari pemain Persib Bandung tersebut. Ia tahu bahwa perjalanan sepak bola selalu penuh dinamika, namun yang terpenting adalah bagaimana ia bisa berkontribusi maksimal untuk timnas di setiap kesempatan. Bagi Klok, kesempatan kembali bermain bukan hanya soal membuktikan kualitas, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar lebih banyak dari sosok pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memang membawa suasana baru dalam tubuh timnas Indonesia. Filosofi bermainnya yang modern dan disiplin terlihat mulai meresap pada diri para pemain. Klok mengaku bersyukur bisa berada di bawah asuhan Kluivert dan staf kepelatihan yang ada. Menurutnya, banyak hal yang bisa dipetik, baik dalam hal taktik, manajemen emosi di lapangan, maupun bagaimana menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan. Tidak heran jika timnas Indonesia tampil penuh percaya diri melawan China Taipei, seolah memperlihatkan bahwa era baru Garuda sedang lahir dengan semangat dan optimisme yang berbeda. Kemenangan besar atas China Taipei tentu membawa pesan penting bagi fans Garuda. Jika timnas bisa bermain dengan performa serupa, maka optimisme tinggi sangat wajar untuk dipelihara. Apalagi, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Banyak yang menilai kedua tim tersebut berada satu level di atas China Taipei. Namun, dengan permainan kolektif, semangat juang dan sentuhan kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, bukan mustahil Garuda bisa memberikan kejutan besar di grup tersebut. Mark Klok juga menjadi simbol dari keyakinan bahwa timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang kuat. Kehadirannya di lini tengah bukan hanya menambah opsi tetapi juga memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan senior yang matang, skuad ini berpotensi melangkah jauh lebih tinggi. Kemenangan 6 gol atas China Taipei hanyalah awal, sinyal bahwa timnas Indonesia sedang menuju fase baru yang lebih menjanjikan. Jika konsistensi ini terjaga, maka bukan tidak mungkin Garuda bisa menantang Arab Saudi dan Irak secara sejajar, bahkan meraih hasil-hasil yang mengejutkan yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagi para fans, kemenangan ini tentu lebih dari sekedar 3 poin atau laga uji coba. Ini adalah bahan bakar optimisme, sebuah keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi jika terus kompak dan solid. Jika melawan China Taipei bisa mencetak 6 gol tanpa balas, bayangkan saja bagaimana mental positif ini bisa terbawa saat menghadapi tim-tim besar Asia. Bersama pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert, ditopen pemain-pemain penuh semangat seperti Mark Klok, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia semakin nyata.
Laga selanjutnya melawan Lebanon tentu akan menjadi ujian tambahan sebelum masuk ke babak kualifikasi yang lebih berat. Namun yang jelas, kesan pertama Klok setelah kembali membela timnas memberikan aura positif yang menular ke seluruh skuad. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia bisa menjaga momentum ini hingga Oktober nanti? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan besar melawan China Taipei ini sudah cukup menjadi modal optimisme untuk menantang Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari semangat Garuda untuk terus terbang lebih tinggi. Habis hancurkan Taiwan, prediksi timnas Indonesia tembus pertahanan Lebanon. Tijani Reinders bilang begini. Usai menggilas timnas China Taipei dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi ujian yang jauh lebih menantang. Pertandingan kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi sorotan, bukan hanya karena statusnya sebagai laga FIFA Matchday, tetapi juga karena kualitas lawan yang kali ini berada di level berbeda dibanding Taiwan. Kemenangan besar memang memberi modal percaya diri yang tinggi bagi skuad Garuda, namun lawan kali ini jelas tidak bisa diremehkan. Pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi bagian penting dari proses regenerasi The Cedars. Radulovic bahkan mengaku sudah cukup lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia karena beberapa pemain Montenegro sempat berkarir di liga lokal. Hal ini membuatnya memahami atmosfer dan gaya bermain khas Indonesia. Ia juga mendapat informasi tambahan dari Mohamed Bakr Al-Husaini, bek Lebanon yang kini membela Borneo FC Samarinda, yang tentu bisa memberi gambaran soal kekuatan Garuda. Lebanon datang dengan modal positif setelah meraih hasil baik saat melawan Qatar. Radulovic menegaskan bahwa timnya ingin mengulang performa tersebut di Surabaya, sembari memperbaiki kesalahan yang sempat muncul di pertandingan sebelumnya. Ia bahkan menyebut laga ini sebagai bagian penting dari persiapan Lebanon menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan motivasi tersebut, jelas bahwa duel melawan Indonesia akan berlangsung sengit dan penuh gengsi. Dari sisi pemain, Ahmad Khair Eldin menambahkan bahwa ia sangat antusias menghadapi Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda memiliki kualitas yang harus diwaspadai, baik dari sisi individu maupun kolektivitas tim. Ia menilai Indonesia adalah tim yang sangat kuat dan bisa menjadi lawan berbahaya jika dibiarkan leluasa menguasai jalannya pertandingan. Pernyataan ini tentu menegaskan bahwa Lebanon tidak datang untuk sekadar tampil, melainkan benar-benar ingin menguji ketangguhan Garuda. Di sisi lain, kemenangan telak atas Taiwan tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga membuktikan bahwa serangan cepat dan finishing tajam Indonesia mulai menemukan bentuk terbaiknya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun Lebanon tentu tidak akan memberikan ruang yang sama seperti yang diberikan Taiwan. Inilah momen yang akan menunjukkan seberapa solid pertahanan Indonesia dan seberapa efektif serangan Garuda dalam menembus lini belakang lawan yang lebih disiplin. Menariknya, dukungan moral juga datang dari luar lapangan. Gelandang timnas Belanda Tijani Reinders yang memiliki ikatan keluarga dengan Indonesia mengaku senang menyaksikan perjuangan Garuda. Indonesia adalah salah satu negara dengan fans sepak bola terbesar di dunia. Saya suka nonton timnasnya. Saya nonton tiap laga mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Reinders. Ia bahkan menyampaikan harapan agar suatu hari timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian sejarah yang akan menjadi momen istimewa baginya. Akan luar biasa jika saya bisa bertemu dengan adik saya, Eliano, di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi bagi keluarga kami. Lanjutnya, dengan atmosfer penuh semangat, laga Indonesia melawan Lebanon diprediksi akan berjalan ketat dan menegangkan. Pertanyaannya, mampukah skuad Garuda kembali Pelatih Makau bocorkan perbedaan timnas Indonesia U23 dengan Korea. Pelatih timnas Makau U23, Kwok Karkok Kenat, memberikan analisis menarik usai timnya menghadapi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam pandangannya, ada sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang cukup mencolok antara permainan Garuda Muda dan Korea Selatan. Keduanya memang sukses meraih kemenangan besar atas Makau, namun gaya bermain yang diperlihatkan menunjukkan karakter yang berbeda. Hal inilah yang membuat duel Indonesia melawan Korea Selatan di partai terakhir fase grup menjadi sangat dinantikan. Kenneth terlebih dahulu menyoroti persamaan antara kedua tim. Menurutnya, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama mengandalkan kecepatan tinggi dalam setiap alur serangan. Tempo permainan mereka sangat cepat, sehingga menyulitkan Makau untuk mengimbangi. Kecepatan ini pula yang menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Dari sudut pandang Kenneth, level intensitas permainan kedua tim nyaris setara,
dan itu yang membuat keduanya begitu berbahaya di lapangan. Namun ketika berbicara soal perbedaan, Kenneth menekankan bahwa Korea Selatan dan Indonesia punya pendekatan taktik yang berbeda sejak awal laga. Korea Selatan tampil dengan formasi 3 back yang memberi fleksibilitas lebih pada lini tengah mereka. Sementara itu, Indonesia lebih memilih skema 4 back dengan 2 full back yang aktif naik ke depan. Menurutnya, pilihan formasi ini membuat Indonesia bermain lebih melebar, sedangkan Korea lebih fokus pada dominasi di area tengah lapangan. Selain itu, Kenneth juga menyoroti efektivitas kedua tim di sepertiga akhir permainan. Menurutnya, baik Korea Selatan maupun Indonesia sama-sama memiliki striker dengan kualitas penyelesaian yang tajam. Ia menyebutkan bahwa Indonesia punya nomor 9, Reven, serta pemain nomor 16 yang sama-sama mampu menjadi ancaman nyata di kotak penalti. Hal ini mirip dengan Korea Selatan yang mengandalkan 2 penyerang tinggi. Dengan kombinasi kecepatan dan ketajaman, Kenneth menilai kedua tim akan selalu berbahaya setiap kali menyerang. Meski begitu, Kenneth tidak menampik bahwa Korea Selatan punya satu keunggulan penting yang membedakan mereka dari Indonesia, yaitu dalam hal bola mati. Ia menjelaskan bahwa saat Makau menghadapi Korea, mereka benar-benar kewalahan menghadapi variasi skema set piece yang dilatih dengan baik. Gol terakhir Korea saat itu juga lahir dari situasi bola mati, sesuatu yang menurutnya menjadi pembeda signifikan. Kenneth bahkan menekankan bahwa timnya bisa banyak belajar dari bagaimana Korea memanfaatkan bola mati dengan begitu efektif. Berbicara khusus tentang Indonesia, Kenneth menilai bahwa lini pertahanan Garuda Muda akan menjadi kunci penting dalam duel melawan Korea Selatan nanti. Ia mengakui bahwa Makau tidak terlalu banyak memberikan ancaman serius ke gawang Indonesia, sehingga pertahanan mereka tidak benar-benar diuji. Namun menghadapi tim sekelas Korea, konsentrasi di lini belakang harus dijaga ketat. Kenneth percaya bahwa duel Indonesia melawan Korea Selatan akan berlangsung sangat seimbang. Bahkan, ia menyebut peluang kedua tim 50-50 untuk bisa meraih kemenangan. Dengan analisis tersebut, jelas bahwa laga Indonesia melawan Korea Selatan bukan hanya soal adu strategi, tetapi juga pertarungan mental dan fisik di lapangan. Kenneth sudah memberikan gambaran bahwa kedua tim punya gaya bermain cepat, striker berbahaya, dan organisasi permainan yang rapi. Namun, efektivitas bola mati Korea dan kelebaran serangan Indonesia akan menjadi aspek yang menarik untuk disimak. Pertanyaannya, mampukah Garuda Muda menembus pertahanan Korea atau justru harus ekstra waspada dengan taktik bola mati lawan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu menunjukkan keunggulan dan menaklukkan Korea Selatan di laga pamungkas grup ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.